pagi semua. Saya cuma ingin sedikit berkomentar mengenai video yang beberapa hari ini viral, yaitu video frontline dokter di Amerika. Ini saya fokus ke pernyataan bahwa hidroksikloroquine adalah obat yang efektif untuk COVID. Ini saya nggak tahu kenapa video ini sengaja diviralkan. Sepertinya ingin menunjukkan bahwa ini loh, di Amerika ada perlawanan dari dokter-dokter. Kenapa sih semua itu harus menurut WHO dan lain-lain? Nah, ini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Jadi, kalau Anda bilang dokter Indonesia menurut saja tidak ada sanggahan atau apa, Anda salah besar. Kejadian di Amerika ini baru terjadi, tapi sebenarnya sejak awal Juni, justru malah beberapa hari setelah WHO menyatakan bahwa hidroksikloroquine dan kloroquine harus dihentikan di seluruh dunia sebagai pengobatan COVID, 5 organisasi profesi di Indonesia langsung melayangkan permohonan surat ke Kemenkes RI, yaitu dari Perhimpunan Penyakit Dalam, dokter paru, dokter jantung, dokter anak, dokter anestesi. Kita 5 profesi ini menyatakan surat resmi kepada Kemenkes untuk tetap bisa menggunakan hidroksikloroquine atau kloroquine di Indonesia sebagai pengobatan COVID. Jadi sudah lama kita duluan yang sempat menyatakan bahwa hidroksikloroquine dan kloroquine sebenarnya masih bisa digunakan di Indonesia. Dengan catatan di surat permohonan itu, kami, dokter-dokter di Indonesia ini tetap melakukan penelitian. Jadi ini penelitiannya masih berlangsung juga mengenai hidroksikloroquine dan kloroquine. Jadi penggunaan hidroksikloroquine dan kloroquine ini sebenarnya di Indonesia sudah cukup lama, karena bisa digunakan untuk anti malaria dan juga obat-obat untuk penyakit autoimun. Jadi hidroksikloroquine dan kloroquine ini pertimbangannya kita orang Indonesia masih memakai itu pertama karena ketersediaannya yang ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi mudah sekali mendapatkan obat ini, dan selama ini saat kami menggunakan untuk malaria dan untuk autoimun yang digunakan jangka panjang pun tidak ditemukan efek samping. Nah, kenapa kemarin WHO itu tiba-tiba menyuruh seluruh dunia untuk tidak menggunakan obat itu? Jadi memang ada juga penelitian di luar negeri, penelitian yang cukup besar settingnya, desainnya, itu menyatakan bahwa penggunaan hidroksikloroquine dan kloroquine pada COVID ini tidak efektif dan justru lebih banyak bahayanya. Salah satunya bisa menyebabkan gangguan di jantung. Nah, dari sanggahan para perhimpunan profesi di Indonesia, itu penelitian itu tidak bisa disamakan setting atau latar belakang dari populasi yang dilakukan penelitian itu sendiri. Kalau melihat dari jurnal penelitian yang di luar negeri itu, memang dosis pun yang dipakai, dosis hidroksikloroquine dan kloroquine yang dipakai itu juga lebih tinggi daripada yang kita pakai di Indonesia. Jadi itulah alasannya kenapa kami para perhimpunan profesi dokter di Indonesia ini masih mengusulkan kepada Kemenkes untuk tetap menggunakan hidroksikloroquine dan kloroquine. Dan itu tetap kami imbangi dan tetap akan dilakukan penelitian. Jadi mungkin di masa depan, kalau misalnya penelitian yang di Indonesia sudah selesai dan ternyata tidak efektif juga, ya mungkin akan dihentikan. Jadi gitu ya, di Indonesia ini kita juga nggak diem aja. Jadi hidroksikloroquine dan kloroquine itu sebenarnya bukan obat COVID. Jadi itu harus ditekankan. Ini saya lihat viral di mana-mana. Ini obat COVID. Obat COVID kenapa disembunyikan? Tidak ada yang menyembunyikan obat COVID. COVID itu adalah virus. Kalau mau disebut obat virus, ya harus ada antivirus. Nah, antivirus ini belum ada yang terbukti benar-benar efektif, apalagi di Indonesia. Hidroksikloroquine dan kloroquine ini prinsip kerjanya hanya mengurangi inflamasi, mengurangi radang. Jadi di penelitian luar negeri pun dikatakan efektifnya hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi untuk rawat jalan, untuk mencegah, dan untuk COVID ringan atau sedang kemungkinan besar tidak efektif karena mungkin keradangannya tidak sehebat itu juga.
karena efek sampingnya pun juga ada. Jadi gini ya, kalau di bidang kesehatan dan kedokteran itu kita tidak sembarangan mengklaim sesuatu itu adalah obat. Dan semua teori yang kita ambil atau yang kita anut untuk menerapi pasien itu pasti akan berbasis pada penelitian yang disebut evidence based medicine. Ya kita tidak sembarangan dong mengobati orang hanya berdasarkan pengalaman satu orang, hanya berdasarkan testimoni atau pengalaman salah satu dokter. Itu nggak bisa. Kalau di bidang kedokteran ini dan kesehatan kita itu urusannya sama nyawa manusia. Jadi proses penelitian pun juga panjang. Banyak juga yang menyanggah, kenapa sih kok selalu berbasis jurnal, berbasis riset ilmiah? Kenapa pernyataan dokter yang segitu banyaknya, yang bersaksi dia sudah menerapi ratusan pasien dan sembuh, kenapa tidak dipercaya? Testimoni pengalaman dokter tiap orang berbeda-beda. Dan itu harus dibuktikan dengan penelitian. Karena mungkin dia menerapi pasien di satu tempat, di tempat lain belum tentu sama hasilnya. Itulah gunanya penelitian. Jadi penelitian di bidang kami ini sangat penting untuk menentukan guideline atau terapi yang akan kita ambil. Itu yang mungkin sulit ya diterima oleh orang awam, tapi tidak semudah itu. Ada orang yang mengklaim, ngapain takut COVID, sudah ada obatnya. Mana? Penelitiannya mana? Penelitian itu dibutuhkan untuk mencari apa benar obat itu efektif, itu pertama. Yang kedua, bahaya atau tidak kalau dipakai. Dan bahaya atau tidak itu tidak hanya jangka pendek, mungkin jangka panjang. Jadi tidak sembarangan kita itu mengklaim sesuatu sebagai obat. Dan sekali lagi, saya tekankan di sini, dokter itu tidak ada yang berniat jelek pada pasien. Jadi dokter di Amerika yang tiap hari menerapi pasien COVID itu pun saya yakin di sini juga banyak, dan mereka mengajukan itu sebagai suatu protes atau apa, it's okay, itu wajar. Sama kok kita juga melakukan pada awal Juni dulu, yang mungkin memang tidak diekspos. Sekarang saya risihnya, kenapa dokter Amerika yang diekspos seolah-olah kita diam saja. Jadi saya mohon yang tidak tahu, yang benar-benar tidak tahu, tidak ada di bidang kesehatan atau kedokteran, lebih baik tidak usah komen-komen yang macam-macam, yang menggiring opini masyarakat untuk membenci kami. Untuk apa? Kami ini tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakakan siapapun. Kita pun juga korban di kondisi ini. Oke? Ini baru salah satu hal yang bikin saya risih sekali, dan sepertinya saya harus ngomong di sini. Untuk yang lain mungkin next time.